Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 25-37. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Lukas 10 ayat 33-37. Tertulis demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas Hobbes, seorang filsuf, mempopulerkan sebuah pepatah Roma yang mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Thomas Hobbes melihat pada waktu itu ada begitu banyak peperangan dan kebencian antar sesama manusia. Sesama manusia saling mematikan dan tidak saling membangun atau menghidupkan. Itu sebabnya ia setuju dengan istilah Homo homini lupus. Berbeda dengan hal itu, seorang tokoh bernama Dr. Sam Ratulangi dari Sulawesi Utara menyampaikan sebuah prinsip, Sito Timau Tumauto, yang artinya adalah manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Keberadaan setiap kita di bumi ini adalah untuk membawa manfaat bagi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 10 ayat 25-37 ini, ada seorang ahli Taurat yang bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Percakapan mereka kemudian menyinggung soal kasih kepada sesama. Ahli Taurat itu kemudian bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Ini adalah pertanyaan yang mewakili sikap kita pada umumnya. Kita menganggap sesama kita manusia adalah orang-orang yang sama dengan kita, yang satu suku, satu bangsa, atau satu kepercayaan. Ahli Taurat ini adalah orang Yahudi, yang pada waktu itu merupakan orang-orang yang eksklusif dan tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan yang menembus batas-batas pemikirannya selama ini. Kalau kita membaca perumpamaan ini, kita akan mengerti bahwa korban perampokan dalam perumpamaan ini adalah orang Israel. Tapi walaupun sesama bangsa Israel, seorang imam hanya melewatinya. Begitu juga orang Lewi melewatinya begitu saja. Lalu datanglah seorang Samaria yang melewati lokasi kejadian. Korban perampokan itu ditolong oleh orang Samaria ini sampai sembuh. Perumpamaan itu diakhiri dengan pertanyaan Tuhan, "Siapakah di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, sesama manusia tidak dibatasi oleh apa latar belakangnya. Kita semua adalah sesama bagi orang-orang lain di sekitar kita. Masalahnya adalah kita seringkali membeda-bedakan. Kita membatasi konsep sesama manusia, sehingga kita seringkali tidak mau menjadi sesama bagi orang lain.
Kita tidak perlu menuntut orang lain menjadi sesama kita, tapi kitalah yang perlu memiliki sikap agar diri kita menjadi sesama bagi orang lain dengan cara mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Di sini ada satu perintah Tuhan yang disampaikan kepada ahli Taurat itu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini, saudara, berlaku juga buat kita. Kita hendaknya berbuat yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Lukas 10 ayat 27 bagian B tertulis, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah ayat yang seringkali disalah tafsirkan oleh sebagian ahli Taurat pada waktu itu. Mereka membatasi sesama manusia dengan ras, suku, agama, dan bangsa. Padahal sesama manusia yang dimaksud adalah setiap orang yang ada di bumi ini, yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengerti kebenaran ini, jadikanlah diri kita sesama bagi orang lain, dan kasihilah semua orang dengan kasih Kristus tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami bersikap yang benar dalam menyikapi sesama kami manusia. Seringkali perbedaan membuat kami membenci, dan kami membatasi konsep sesama manusia itu bagi diri kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi orang-orang lain di sekitar kami. Kami dapat mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Pimpin kami Roh Kudus, penuhi hati kami dengan terang firman-Mu dan kasih-Mu Tuhan Yesus, memenuhi dan berlimpah dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, kami berdoa agar Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi setiap orang yang punya kerinduan, punya permohonan doa, yang sedang ujian, sedang dalam implementasi rencana, menantikan jawaban, dan dalam berbagai hal lainnya, agar Tuhan Engkau menolong, memberikan yang terbaik bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.